Halo semuanya, perkenalkan saya Shirley Maria Yosefa Marman dari kelas A, dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu jenis disabilitas, yaitu tunadaksa, yang mana video ini menjadi salah satu bahan untuk pemenuhan ujian akhir semester dalam mata kuliah psikologi disabilitas, yang mana dalam video ini akan mencakup terkait dengan materi definisi, klasifikasi, karakteristik, hingga hambatan dari disabilitas tunadaksa. Harapannya teman-teman dapat menyimak video ini dengan baik dari awal hingga akhir nanti, dan semoga materi yang diberikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Selamat menonton! Baik, sebelum memulai lebih lanjut, di sini saya akan mengulang kembali terkait dengan bahasan utama dalam video ini, yakni terdapat 4. Yang pertama, definisi tunadaksa. Yang kedua, klasifikasi tunadaksa. Yang ketiga, karakteristik tunadaksa. Dan yang keempat, hambatan tunadaksa. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan definisi atau pengertian, yang mana di sini kita akan membahas secara etimologisnya terlebih dahulu, yang mana kata tuna itu berarti rugi atau kurang, sedangkan kata daksa itu berarti tubuh. Sehingga secara bahasa, tunadaksa berarti kekurangan atau gangguan pada fungsi tubuh, khususnya anggota gerak. Anak tunadaksa adalah anak yang memiliki anggota tubuh yang tidak sempurna atau mengalami gangguan pada alat gerak. Anak tunadaksa juga biasanya sering disebut dengan istilah anak cacat tubuh, cacat fisik, dan cacat ortopedi. Istilah cacat tubuh dan cacat fisik sendiri digunakan untuk menyebut kelainan pada anggota tubuh, bukan pada alat indera. Sedangkan untuk istilah cacat ortopedi sendiri berasal dari kata ortopedik yang berkaitan dengan otot, tulang, dan persendian. Sehingga artinya kelainan pada tunadaksa terletak pada sistem gerak tubuh seperti pada 3 poin yang disebutkan di atas tadi, yaitu otot, tulang, dan sendi. Baik, berikutnya masih terkait dengan definisi yang datang dari beberapa ahli. Yang pertama, Suraya tahun 1977 mengartikan tunadaksa sebagai ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya disebabkan oleh berkurangnya kemampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsi secara normal akibat adanya luka, penyakit, atau pertumbuhan yang tidak sempurna. Sedangkan menurut Samuel Eikirk pada tahun 1986, seseorang dikatakan anak tunadaksa jika kondisi fisik atau kesehatannya mengganggu kemampuan anak berperan aktif dalam kegiatan sehari-hari, sekolah, atau rumah. Baik, berikutnya kita akan lanjut membahas terkait dengan klasifikasi. Mengapa sih perlu yang namanya klasifikasi? Jadi, klasifikasi ini diperlukan untuk terkait dengan 2 poin yang sudah tertulis di sini, yakni yang pertama, untuk mempermudah pemberian layanan dan intervensi bagi para penyandang disabilitas tunadaksa, dan yang kedua, anak tunadaksa sendiri memiliki variasi gangguan sehingga perlu penggolongan yang jelas. Adapun untuk klasifikasi ini terbagi menjadi 2, yang pertama berdasarkan tingkat gangguan. Dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, tunadaksa ringan, berarti penyandang memiliki keterbatasan dalam aktivitas fisik, namun masih dapat ditingkatkan melalui terapi. Jenis yang kedua, tunadaksa sedang, di mana penyandang mengalami keterbatasan motorik dan gangguan koordinasi sensorik. Dan jenis yang ketiga adalah tunadaksa berat, yang mana penyandang mengalami keterbatasan total dalam gerakan fisik dan tidak mampu mengontrol gerakan fisiknya. Lalu untuk klasifikasi yang kedua itu didasarkan pada sistem kelainannya yang terbagi lagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, gangguan pada sistem saraf pusat atau Central Nervous System Disorders, di mana gangguan yang terjadi akibat kerusakan pada otak atau sumsum tulang belakang yang merupakan pusat kontrol gerakan dan fungsi tubuh penting seperti kesadaran, berpikir, gerakan, indera, dan koordinasi tubuh. Salah satu contoh umum dari jenis ini adalah cerebral palsy, yang menyebabkan gangguan gerak, postur, dan koordinasi tubuh sejak masa perkembangan. Untuk jenis yang kedua adalah gangguan pada sistem otot dan rangka atau musculoskeletal system,
di mana penyandang disabilitas dalam kelompok sistem otot dan rangka diklasifikasikan berdasarkan penyebab kelainan pada ekstremitas seperti kaki, tangan, tulang belakang, dan sendi. Beberapa contoh dari jenis ini sendiri adalah poliomielitis dan distrofi otot. Berikutnya, kita akan membahas terkait dengan karakteristik dari para penyandang disabilitas tunadaksa yang terbagi menjadi 3 ciri. Kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu ciri umum. Di antaranya terdapat yang pertama, bagian anggota gerak tubuh yang dimiliki anak tunadaksa tersebut kaku atau lemah atau bahkan mengalami kelumpuhan. Kemudian yang kedua, kesulitan saat bergerak, yang mana hal ini dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu gerakan yang tidak sempurna maupun gerakan yang tidak beraturan. Kemudian yang ketiga, terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna atau lebih kecil dari biasanya, atau juga umumnya terdapat cacat pada alat anggota gerak. Kemudian yang keempat, terdapat kesulitan menggenggam akibat kekakuan jari tangan. Kemudian yang kelima, terdapat kesulitan berdiri, berjalan, atau duduk, dan juga memperlihatkan ciri-ciri sikap tubuh yang tidak normal sebagaimana mestinya. Kemudian yang keenam, cenderung bertingkah hiperaktif, sehingga penderitanya seringkali tidak dapat tenang atau sulit tenang. Baik, berikutnya kita akan membahas terkait dengan karakteristik atau dari ciri fisiknya. Yang pertama, memiliki keterbatasan atau ketidaksempurnaan tubuh, seperti kehilangan anggota tubuh atau kelumpuhan, yang memengaruhi koordinasi otot dan gerak yang kurang. Kemudian yang kedua, untuk kecerdasannya sendiri, penderita tunadaksa itu cenderung normal atau bahkan memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Kemudian yang ketiga, terdapat bentuk pengekspresian emosi yang kuat seperti marah, kecewa, yang mendalam, hingga merasa depresi karena frustasi dengan keadaan yang dialaminya. Kemudian yang keempat, untuk proses penerimaan dirinya sendiri, pada awalnya terdapat penyangkalan yang dilakukan dikarenakan penderita tidak menerima realita bahwa mereka memiliki kecacatan. Namun kemudian, seiring waktu mereka mampu menerima kondisi mereka setelah menerima apa yang terjadi bagi mereka. Kemudian untuk yang kelima sendiri, memerlukan bantuan atau belas kasihan dari orang lain, tetapi mereka juga bisa menolak ketika mereka sudah mampu beradaptasi dengan baik pada kehidupannya. Berikutnya, kita masuk ke pembahasan terkait dengan karakteristik yang ketiga, yang datang dari ciri sosial, di mana anak tunadaksa cenderung memiliki pergaulan yang terbatas, dikarenakan adanya keterbatasan dalam beraktivitas, di mana mereka terkadang menunjukkan emosi yang mudah terpancing, seperti marah-marah atau bersikap tidak jelas. Nah, untuk mendukung kegiatan sehari-hari dan pembelajaran sendiri, anak-anak ini tentunya sering memerlukan alat bantu seperti kursi roda atau anggota tubuh bantuan maupun bantuan-bantuan lainnya yang relevan bagi mereka. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan utama yang terakhir, yaitu terkait dengan hambatan. Di sini terdapat 4 poin yang akan dibahas. Yang pertama yaitu terkait dengan hambatan dalam perkembangan kognitifnya sendiri. Jadi, meskipun struktur kognitif anak tunadaksa normal dan juga potensi intelektualnya tinggi, hambatan untuk mobilitas dan juga keterbatasan gerak ini terkadang juga dapat membuat mereka sulit untuk mengeksplorasi lingkungan belajar di sekitarnya, sehingga hal ini dapat berdampak pada kemampuan berpikir, pada pengembangan kemampuan berpikir, dan juga belajar yang optimal. Kemudian untuk yang poin kedua, yaitu terkait dengan dalam perkembangan sosialnya, di mana hambatan sosial ini dapat muncul dari sikap keluarga, teman, dan juga masyarakat sekitarnya, di mana dukungan positif dari lingkungannya dapat membantu anak ini menerima diri dan meningkatkan kemampuannya dalam bersosialisasi. Namun, apabila terdapat sikap negatif, tentunya dapat menimbulkan keterbatasan interaksi sosial bagi anak-anak penyandang disabilitas tunadaksa ini. Kemudian yang ketiga, dalam perkembangan emosinya sendiri,
Anak tunadaksa secara fisiologis tidak terhambat secara emosional, tetapi pengalaman akan penolakan, kegagalan, maupun lingkungan yang kurang mendukung dapat menyebabkan mereka mudah untuk merasa muram, sedih, atau bahkan kurang bahagia. Kemudian untuk poin yang keempat sendiri terkait dengan perkembangan kepribadian, di mana perkembangan kepribadian ini tentunya dipengaruhi oleh pengalaman usia dini, kondisi fisik, pola asuh dari keluarga, dan juga dari sikap masyarakat ya. Hambatan terkait dengan mobilitas dan juga pengalaman negatif yang mereka rasakan atau yang mereka dapat tentunya dapat menimbulkan rasa minder, kurang percaya diri, tertutup, emosional, maupun kekecewaan yang membentuk kepribadian anak-anak dengan penyandang disabilitas tunadaksa ini. Baik, jadi untuk pembahasan 4 poin utama tadi sudah cukup sekian. Mungkin berikutnya di sini ada sedikit mengenai kesimpulan ya, yang mana secara keseluruhan anak tunadaksa itu memiliki karakteristik yang unik ya, seperti ada tadi karakteristik fisik, sosial, dan juga emosional, di mana mereka juga menghadapi beragam hambatan dalam perkembangannya. Nah, adapun dengan dukungan keluarga, guru, teman, dan masyarakat, serta alat bantu yang mereka dapatkan dan juga lingkungan yang inklusif, tentunya anak tunadaksa ini dapat mengoptimalkan potensi mereka dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan mereka sehari-hari. Maka dari itu, mari kita bersama-sama mengenali anak tunadaksa dengan lebih baik dan bersama-sama mampu menciptakan lingkungan yang inklusif agar mereka dapat merasakan kesempatan yang setara seperti anak-anak lainnya. Baik, selanjutnya di sini adalah daftar pustaka yang saya gunakan sebagai bahan bacaan atau bahan referensi dalam menyusun materi dalam video ini. Mungkin untuk teman-teman sekalian dapat mengakses bahan bacaan yang saya gunakan ini untuk dapat membaca atau memperoleh ilmu pengetahuan maupun informasi yang lebih lengkap lagi terkait dengan disabilitas tunadaksa ini. Terakhir, cukup sekian pemaparan materi atau pemaparan informasi terkait dengan salah satu jenis disabilitas yaitu tunadaksa. Harapannya apa yang saya paparkan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan.